Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Hukum berpuasa namun meninggalkan sholat. Tidak sedikit kita saksikan di tengah-tengah kaum muslimin, ketika menjalani puasa, masih ada saja yang meninggalkan sholat. Mereka sangka bahwa sholat dan puasa adalah ibadah tersendiri. Jika salah satu ditinggalkan, maka dikira tidak berpengaruh kepada yang lainnya. Di sini akan saya buktikan bahwa sholat pun jika ditinggalkan dapat mempengaruhi puasa. Bahkan puasa tersebut bisa rusak jika meremehkan perkara sholat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya, apa hukum orang yang berpuasa namun meninggalkan sholat? Beliau menjawab, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima, karena orang yang meninggalkan sholat adalah kafir dan murtad. Dalil bahwa meninggalkan sholat termasuk bentuk kekafiran adalah firman Allah Ta'ala di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 11 yang berbunyi, Fa in tabu wa aqamus sholata wa atauz zakata fa ihwanukum fiddin wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, yang artinya, dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Alasan lain adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Baina rozli wa baina saraki wal kufri tarkus sholah. Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah yang meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Pendapat yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat merupakan suatu kekafiran adalah pendapat mayoritas sahabat Nabi. Bahkan dapat dikatakan pendapat tersebut adalah ijma atau kesepakatan para sahabat. Oleh karena itu, apabila seorang berpuasa namun dia meninggalkan sholat, puasa yang dia lakukan tidaklah sah atau tidak diterima. Amalan puasa yang dia lakukan tidaklah bermanfaat pada hari kiamat nanti. Oleh sebab itu, kami katakan, sholatlah kemudian tunaikanlah puasa. Adapun jika engkau berpuasa tidak meninggalkan sholat, amalan puasamu akan tertolak. Oleh sebab itu, kami katakan, sholatlah kemudian tunaikanlah puasa. Adapun jika engkau puasa namun tidak sholat, amalan puasamu akan tertolak karena orang kafir atau karena sebab meninggalkan sholat tidak diterima ibadah dari dirinya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.